Pasca heboh pagar laut, muncul temuan adanya sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di Tangerang, Banten dan beberapa wilayah lain di tanah air. Ya, muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya diam-diam mengkafling laut dan apa tujuannya? Saksikan Siaga. Keberadaan deretan bambu sepanjang 30 km di perairan Laut Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar laut ini terbentang dalam 16 desa di 6 kecamatan. 3 desa di Kecamatan Kronjo, 3 desa di Kecamatan Kemiri, 4 desa di Kecamatan Mau, 1 desa di Kecamatan Sukadidi, 3 desa di Kecamatan Paku Haji, dan 2 desa di Kecamatan Teluk Naga. Pagar laut di Tangerang mencuat ke publik bermula dari laporan komunitas nelayan setempat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Banten. Pagar itu pertama kali terdeteksi Agustus 2024 dengan panjang awal sekitar 7 km. Meski telah mendapat peringatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pemasangan pagar terus berlanjut hingga panjangnya mencapai lebih dari 30 km dalam kurun waktu 5 bulan. Pagar laut yang sudah dibangun sejak setahun silam membuat aktivitas para nelayan terganggu. Mereka harus berputar jauh untuk mencari ikan sehingga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkarnya. Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Operasi pembongkaran pagar laut mengerahkan ratusan personel yang terdiri dari TNI AL, PSDKP, Bakamla, Polairut, dan nelayan. Pembongkaran pagar laut melibatkan sejumlah armada, di antaranya 7 kapal karet dari pangkalan utama TNI AL dan 3 kendaraan tempur, serta sejumlah kapal nelayan. Rupanya, tidak mudah untuk mencabut atau membersihkan bambu-bambu yang ditancapkan di Laut Tangerang ini. Bahwa lapisan pagar ini ada 2. Yang di luar itu 30, yang di dalamnya ada bambu-bambu yang ditancapkan. Dan ini harus dibersihkan semua. Untuk sisi barat, atau di depan Tanjung Pasir ini sampai ke sisi baratnya Tanjung Kait, itu sudah bersih. Insya Allah evaluasi hari ini sama tim kami nanti, kami akan memindahkan posko di Tanjung Kait. Proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km menemukan berbagai kendala, seperti dalamnya bambu yang ditancapkan sampai cuaca ekstrim, baik hujan serta ombak besar. Hasil investigasi pemasangan pagar laut itu diketahui tanpa izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang itu diamanatkan setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah pesisir dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki KKPRL. Pagar laut itu diduga dibangun selama beberapa bulan dan ditaksir menghabiskan biaya 16 miliar rupiah. Pemasangan pagar bambu itu dilakukan pada malam hari. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengakui pagar laut di Tangerang memiliki sertifikat hak guna bangunan HGB dan sertifikat hak milik SHM. Hasil penelusuran awal bahwa di lokasi yang dikafling dengan pagar laut itu telah terbit sebanyak 263 bidang SHGB yang terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik SHM di kawasan itu. Muncul tudingan pagar laut di Tangerang dibangun oleh pihak pengembang Pantai Indah Kapuk PIK 2 karena lokasinya dekat dengan proyek strategis nasional PSN PIK. Lalu jawaban teka-teki pemilik SHGB menjurus ke perusahaan pengembang properti Agung Sedayu Group. Namun Agung Sedayu Group menampik punya seluruh SHGB di tengah lautan. SHGB yang dimiliki hanya di satu desa yang dulunya daratan, kemudian berubah menjadi laut akibat abrasi. Sebab pagar laut itu sebagaimana diketahui panjangnya adalah 30 km, membentang di 6 kecamatan, sedangkan HGB yang kita miliki itu hanya ada di satu desa dari 13 desa di Kecamatan Paku Haji saja, yaitu tepatnya di Desa Kohot yang dulunya
adalah tambak warga terabrasi dan lokasinya berada masih jauh dari garis pagar-pagar bambu itu, sehingga menyesatkan istilah HGB pagar laut dengan mendompleng HGB yang kita punya. Habis bangun pagar, seolah pada sembunyi tangan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala melontarkan sindiran pedas terhadap proses pengungkapan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km tidak ada yang tahu siapa. Ini kelewatan ini. Ya, itu aja cukup ya. Entah siapa yang salah, sejak polemik pagar laut mencuat ke publik, para pejabat terkesan kebingungan. Mereka tak tahu siapa pihak yang memasang atau yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Padahal aturan hukumnya jelas dan sanksinya pun tegas. Bahkan sekedar untuk menyelusuri kepemilikan sertifikat kafling laut, mereka pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkesan ragu-ragu dalam bertindak, sehingga membutuhkan perintah presiden untuk menanganinya. Sertifikat itu terbit pada tahun 2023 di era Presiden Joko Widodo. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang saat itu Hadi Cahyanto mengaku tidak hui soal sertifikat pagar laut. Begitu juga dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri pengganti Hadi Cahyanto. Saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi, yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita terus sedang kita investigasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi ikut menanggapi mengenai penerbitan sertifikat hak guna bangunan SHGB dan sertifikat hak milik SHM di era pemerintahannya. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Menindaklanjuti temuan adanya dugaan pelanggaran hukum, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, meninjau lahan bersertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan yang terdapat pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Peninjauan ini untuk memastikan lahan yang dipagari dan tertera di dalam SHGB dan SHM. Di sela peninjauan, Nusron sempat menjelaskan lahan yang tertera di dalam sejumlah SHGB dan SHM tidak ada dan telah menjadi laut. Sehingga sejumlah SHGB dan SHM yang di atasnya terdapat pagar laut bisa dibatalkan. Usai melakukan peninjauan, Nusron mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot yang terus menganggap dahulunya perairan yang terdapat pagar laut merupakan empang sehingga bisa disertifikatkan. Nusron kemudian memutuskan mencabut SHGB dan SHM yang telah ditinjau dan tidak ada lahan di atasnya karena termasuk kategori tanah musnah. Kalau pembatalan sertifikat itu yang membatalkan harus yang lebih di atas, tingkat lebih di atas. Oke? Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Ada 50 sertifikat yang dibatalkan terdiri dari sebagian milik SHGB PT Intan Agung Makmur dan SHM persorangan. Meski demikian belum jelas apakah nantinya keseluruhan sertifikat lahan laut akan dibatalkan. Sesuai aturan, SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property. Oleh karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi. Mengingat ratusan sertifikat itu rata-rata terbitnya tahun 2022-2023 alias kurang dari 5 tahun, SHGB dan SHM pagar laut Tangerang seharusnya bisa otomatis dicabut alias batal demi hukum. Buntut dari polemik penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dipagari di laut wilayah Tangerang, Banten, Kementerian ATR BPN memberikan sanksi berat kepada 8 pegawainya. Dari 8 pegawai itu, 6 dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dan pemberhentian dari jabatan, dan 2 dijatuhi sanksi berat. 3 dari 8 orang yang dicopot antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berinisial JS, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran SH, serta mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ET. 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati.
Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya, itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Selain di Laut Tangerang, polemik adanya penerbitan sertifikat di laut juga muncul di Subang, Jawa Barat. Perairan Laut Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon, Subang, Jawa Barat, seluas 460 hektar ini dilaporkan telah bersertifikat. Sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang. Kasus ini mencuat setelah ratusan warga Subang mengaku dicatut namanya untuk penerbitan sertifikat tanah pada program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2021 lalu. Sebuah video nelayan merekam adanya aktivitas alat berat di atas lahan laut yang disertifikatkan. Namun aktivitas langsung dihentikan karena ada penolakan warga. Pencatutan nama warga ini diduga untuk memuluskan kelompok atau perusahaan tertentu yang akan mereklamasi perairan Laut Cirewang. Laut dari dulu masih dalam, sekarang udah dangkal. Ada beko. Ada beko di sini. Ada di sini. Ada satu. Katanya mau buat apa katanya, Pak? Katanya buat tempang, buat tambang. Tapi di demo oleh warga. Iya, di demo sama warga Cirewang. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Ibu sendiri punya lahan nggak? Tapi nggak tahu ya lokasinya di mana, tempatnya laut atau darat. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba nama ibu ada aja dalam ya. penerima sertifikat Ya. dari presiden itu. Dari situs ATR BPN juga menunjukkan adanya area SHM di perairan Laut Cirewang, Subang, Jawa Barat. Pihak yang mengklaim kepemilikan laut itu disebut beberapa kali coba menerjunkan alat berat untuk memulai aktivitas reklamasi. Namun, setiap upaya itu selalu mendapat perlawanan dari warga. Jadi intinya bahwa masyarakat itu hanya disampaikan saja. Terus dikuasai oleh siapa? Satu bulan sama ini. Dugaan kita dikuasai 5 mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwa penerbitan sertifikat laut ini pada saat zamannya 2021 itu pada zaman Pak Joko. Kepala BPN-nya Pak Joko. Dan Pak Joko pindah dari Subang itu ke Tangerang. Yang sedang ramai itu Tangerang. Itu pada saat masa jabatan Pak Joko. Masyarakat mendesak Kementerian ATR BPN untuk memberikan penjelasan. Pasalnya temuan ini tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di perairan Laut Tangerang. Terlebih, Kepala Kantor ATR BPN Tangerang JS tahun 2022 hingga 2024 pernah menjabat sebagai Kepala Kantor ATR BPN di Kabupaten Subang. Pemasangan pagar laut dan penerbitan sertifikat di wilayah perairan jelas cerminan lemahnya pemerintahan dalam berkoordinasi dan menegakkan aturan, bahkan mungkin sengaja dibiarkan. Itulah sebabnya masyarakat meminta dalam pemasangan pagar laut untuk diungkap dan mereka yang melanggar aturan dalam penerbitan sertifikat di atas laut untuk diusut tuntas. Apalagi nama para pihak yang harusnya bertanggung jawab sudah terang benderang dan jika terbukti bersalah, penegak hukum tak perlu ragu dalam menegakkan aturan. Tim Liputan SCTV melaporkan untuk Siaga.